Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Shalom. Kurang semangat, shalom. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau awali fellowship kita dalam doa. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Kami percaya malam hari ini kalau kami ada di tempat ini bukan sebuah kebetulan. Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kami. Biarlah setiap gerejamu semakin diperlengkapi lagi Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan fellowship malam hari ini hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, saya rindu malam hari ini. Lihat kiri kanannya, katakan engkau diberkati Tuhan. Beri salam, belakangnya juga engkau dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang baru datang berikan salam. Tepuk tangan buat Allah kita. Sama-sama yang bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih. Amin. Satu hati berjalan terang kasih Tuhan. Beritahu kiri kananmu, katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Belakangnya kau, belakangnya kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini, ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu malam hari ini. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sama-sama bergandengan tangan, bergandengan tangan, dalam kasih, amin, dalam satu hati, berjalan terang kasih Tuhan. Berkati kiri kanan saudara. Katakan sama belakangnya. Kau, amin. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi katakan tiada yang dapat memisahkan kita. Yang setuju kasih
kuasa Tuhan itu luar biasa. Tepuk tangan buat Allah kita. Saya rindu saudara, saya percaya kalau 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Saudara percaya kuasa Tuhan ada di tempat ini? Coba beri tos kiri kanan, katakan Tuhan dahsyat. Tuhan luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa dan terkadang tangis, suka duka bersama. Katakan, yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sok-sok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Amin. Saudara siap dipakai Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Mari pujikan bersama-sama. Katakan, sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa dan terkadang tangis, suka duka bersama. Apa saudara? Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya semua kita bertumbuh di dalam apa? Di dalam kasih, sehati sepikir setuju, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sok-sok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sekali lagi katakan, kita bertumbuh, kita bertumbuh, amin, di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sok-sok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan melalui apa? Melalui saudara dan saya. Dan Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, kasih setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat Engkau dahsyat dan luar biasa di kehidupan kami. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, menyembah-Mu. Kami sangat percaya di mana ada sebuah kerinduan, hati yang haus dan lapar akan Tuhan.
Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kami. Bawa kami gerejamu untuk masuk lebih dalam lagi. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, aku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari katakan, selidiki aku, lihat hatiku, Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu Menilai hidupku, Mari buka hati saudara, ada yang berikan hatimu menyembah. tersembunyi bagimu. Aku lihat, ingat kebaikan Tuhan Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sama-sama katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Gereja Tuhan sendiri katakan, telah kulihat. Ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih-Nya Tuhan. Itulah kekuatan dalam hidupmu. Mari bersemangat percaya sampai akhir. Kau dapati. Kalau ada malam hari ini di antara saudara yang datang dengan ketakutan, kecemasan, kegentaran,
kekhawatiran. Tuhan mau katakan semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Waktu kau melihat dengan mata imanmu malam hari ini, kau akan melihat bagaimana tangan yang kuat itu sanggup menolong saudara. Mari tetap percaya, tetap berjalan dalam firman Tuhan. Mari perlahan-lahan ya undang makin berdiri bersama-sama. Saudara boleh buka kedua belah tanganmu sebagai bentuk percayamu kepada Tuhan. Katakan, telah kulihat Tuhan, telah kulihat. Ingat kebaikannya yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat ku tetap setia. Kau dapati aku tetap disembah Tuhan. setia. Kau dapati aku tetap setia. Worship. Angkat hati, angkat suara bersama. Mari buka kedua belah tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat wajahmu. Karena urapan Tuhan yang baru malam hari ini. Roh Kudus sama. Oh. Come Holy Spirit. Oh. Lawat hamba-hambamu. Kita rabatas santa karabata. Sharabakarala. Shakarabarala. Oh. Holy Spirit. Holy Spirit. Oh. Holy Spirit. Sama Tuhan, urapi hamba-hambamu, urapi anakmu Tuhan. Sikarabatakanamara. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Kami menyembah.
hatimu malam hari ini. Tuhan menjamah, Tuhan melawat kita. Seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu. Bebaskan saudara, katakan ku buka hati Tuhan. Ku buka hati, ku jamah gereja-Mu, jamah gereja-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati. Saya rindu keluarga bergandengan tangan. Suami, istri, orang tua, anak gandengan tangan. Di mana ada kesatuan hati, kuasa Tuhan dinyatakan. Bagi Tuhan ada yang mustahil, asal kau percaya terjadi. Menyembah-Mu. Sekali lagi dengan iman percaya katakan, ku buka hati untuk lawat Roh Kudus. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kuasa dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, Roh-Mu ada di tempat ini. Kalau Roh Allah ada di tempat ini, ada perkara-perkara ajaib terjadi. Kami melihat dengan mata iman kami Tuhan, ada kelepasan terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada pertolongan ajaib terjadi, ada mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan dalam nama Yesus. Saya percaya malam hari ini saya terima mujizat Tuhan, saya terima pertolongan Tuhan, saya terima kuasa Tuhan, saya terima pengurapan yang baru daripada Tuhan. Haleluya! Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara percaya malam hari ini Tuhan akan adakan mujizat yang luar biasa. Percaya aja. Jangan pikir caranya gimana. Ya, saudara malam hari ini bukan kebetulan ya. Harusnya setiap hari Kamis Pak kita ada doa malam. Berhubung ada sesuatu hal, fellowship pelayan-pelayan Tuhan, kita gabungkan di Kamis pertama ini. Dan Bapak Ibu malam hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan dari jauh, dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mari kita sambut Bapak Pendeta Tri Gosidi. Berikan tepuk tangan, silakan Pak. Ya, shalom. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan, saya sungguh menikmati pujian penyembahan yang kita sudah bersama-sama naikkan ke hadapan Tuhan. Dan saya mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Kalau saya boleh hadir di tempat ini, ya tadi Bapak Gembala sudah memperkenalkan. Dan saya datang bersama istri saya, Pastor Rita Poa, ya kami dari Makassar, dan ada satu hal yang sangat luar biasa Tuhan taruh di hati saya.
Karena apa? Setelah Tuhan melepaskan saya dari lembah kematian 2 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2021 Januari 2021, dan saya keluar dari rumah sakit, Tuhan menaruh di hati saya untuk kota Jogja dan Solo yang saya harus kunjungi. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya nggak tahu kenapa, karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap tahun sebelum COVID saya selalu berada di kota Jogja, Semarang, dan Solo. Dan jadwal tahun kemarin saya sebenarnya sudah harus ada di Solo, tapi berhubung kesehatan saya terus terganggu oleh karena akibat COVID yang menyerang saya pada waktu Desember 2020 hingga Januari 2021. Selama 1 bulan saya berada di rumah sakit sehingga saya harus menjaga juga kesehatan saya. Karena COVID yang menyerang saya pada waktu itu, dia menyerang paru-paru saya, menyerang jantung, dan terjadi pendarahan. Terjadi pendarahan terus-menerus, dan itu berlangsung selama 1 bulan penuh sampai Tuhan melepaskan saya dari lembah kematian itu. Nah, sebelum saya memulai, saya mau menyaksikan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 1 bulan saya berada di rumah sakit oleh karena sakit COVID yang saya derita. Dan 2 minggu saya masuk di dalam ruang ventilator. Karena apa? Karena saturasi saya waktu itu hanya menunjukkan angka 40. Dokter sudah mengatakan tidak ada harapan untuk hidup. Setiap hari dokter melihat saya dan dia mengatakan hidupnya sisa 50%. 2 hari kemudian dia masuk lagi dan dia melihat hidup saya sisa 25%. Dan 2 hari kemudian lagi dia masuk dan dia sisa 20%. Saturasi tidak bisa naik menjadi 90. Padahal saya sudah memakai ventilator pada waktu itu. Dan selama 2 minggu saya nggak bisa tidur. Saya berada dalam satu kondisi yang sangat menggenaskan. Berat badan saya turun 20 kilo dalam 1 bulan. Yang dulunya 75 menjadi 55. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan di samping itu juga kaki kiri saya mengecil sehingga tidak bisa berjalan. Dan saya lumpuh total pada waktu itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi satu hal pesan Tuhan yang saya terima pada saat saya berada di rumah sakit itu. Karena setiap hari dari kamar sebelah menangis meninggal. Dari kamar sebelah menangis dan terus bergantian dari satu kamar dengan satu meninggal. Dan hari itu saudara yang terkasih di rumah sakit itu yang harusnya 5 orang meninggal termasuk saya. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, di dalam keadaan yang saya berada dalam ketidakpastian, dalam kondisi yang sangat menggenaskan pada waktu itu, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya nggak tidur, karena 12 hari saya memang nggak bisa tidur pada saat memakai ventilator. Dan di depan saya tiba-tiba terputar sebuah film yang luar biasa. Dan saya melihat 5 orang antri berjalan. Dari 5 orang itu di antaranya adalah saya. Dan saya berada di urutan kelima. Satu-satu orang masuk dan saya melihat inilah yang namanya gerbang kematian. Dari satu orang masuk lewat, satu orang masuk dan sampai di urutan keempat. Pada saat saya berada di urutan kelima, saya mau masuk dalam lembah kematian itu. Tiba-tiba dari gerbang itu, tiba-tiba muncul sebuah cahaya yang sangat luar biasa. Cahaya yang saya tidak bisa melihat dengan kasat mata saya. Dan saya tunduk dan saya hanya berteriak, Tuhan tolong. Sebab saya yakin itu adalah Tuhan. Pada saat saya berteriak demikian, Tuhan tolong. Saya tidak dapat berjalan, saya langsung berlutut saudara. Saya melihat istri saya sementara berbicara dengan suster, berbicara dengan dokter. Tapi saya melihat satu pemandangan yang sangat luar biasa. Pada saya melihat diri saya berteriak, Yesus tolong saya. Cahaya itu mendekati saya.
Cahaya itu mendekati saya dan langsung dia menghembuskan nafas. Saya melihat ke atas, saya katakan, Tuhan tolong saya. Lalu cahaya itu menghembuskan nafas kepada saya. Setelah dia menghembuskan nafas kepada saya, apa yang suara itu keluar dari cahaya itu, apa yang dia katakan, hargai dan hormati korbanku. Pada saat dia berkata demikian, saya menangis sejadi-jadinya. Dan saya belajar, Tuhan, saya mau melayani Engkau lebih maksimal lagi. Saya mau melayani Engkau dan saya mau menghargai korban-Mu. Sesudah itu, saudara, 2 hari kemudian, dalam keadaan yang tidak berdaya, saudara, istri saya menjaga saya selama 1 bulan penuh. Tapi satu mujizat yang kami alami, istri saya alami, dia tidak kena COVID. Padahal dia banyak punya kelemahan di dalam tubuhnya. Tapi dia tidak kena COVID. Tuhan memang mengutus istri saya untuk mendampingi saya. Menjaga saya, merawat saya selama 1 bulan. Jam 4:30 pagi, tiba-tiba istri saya bangun. Dia katakan, Pi, mari kita berdoa, satukan iman kita. Cabut ventilator. Pada dokter melarang, jangan cabut ventilator. Sebab kalau dicabut ventilator, suamimu pasti akan lewat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi pada saat istri saya menerima pernyataan dari Tuhan itu, saya buka ventilator saya dan mulai memasang oksigen biasa. Tapi pada saat saya memakai oksigen biasa lewat tabung, bukan lagi ventilator, saturasi naik menjadi 99. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Satu hal yang mustahil menurut diagnosa dokter. Satu yang sangat mustahil menurut manusia. Tapi kita percaya Yesus yang kita sembah, Yesus yang berkuasa dan kuasanya, mujizatnya masih terus terjadi bagi saudara dan saya. Amin. Melalui hal itu saudara, seminggu kemudian saya keluar dari rumah sakit dalam keadaan lumpuh total. Dan dokter memvonis saya kena penyakit bronkitis, dinding paru saya menipis. Sehingga setiap saya batuk, darah keluar. Setiap batuk, darah keluar. Dan itu sangat mengganggu. Saya terus berdoa kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, jikalau Engkau sudah melepaskan saya dari lembah kematian, saya percaya segala penyakit apapun yang ada dalam bercokol dalam tubuh saya, Tuhan pasti lepaskan. Saya membawa penyakit itu selama 1 tahun, saudara. Memasuki tahun 2022. Tiba-tiba saya batuk, darah itu sudah tidak keluar sampai hari ini. Saya katakan ini sangat luar biasa. Walaupun hari ini, sampai hari ini dinding saya masih nipis, dinding parunya menipis. Saya nggak bisa panas, saya nggak bisa dingin, saudara. Pada saat saya berada dalam suasana yang panas, saya langsung menangis dan saya sesak, saudara. Sampai hari ini. Tapi saya percaya kerinduan hati saya untuk melayani Tuhan yang luar biasa. Dimanapun saya berada. Tuhan tetap membela saya. Tuhan tetap memagari saya. Dan efek dari COVID itu pun menyerang jantung saya. Sehingga sampai pada hari ini, paru-paru jantung saya sudah memakai ring 2 biji. Saudara. Tapi saya bersyukur, saya sangat bersyukur kalau saya berdiri di hadapan saudara. Saya percaya kita adalah orang-orang istimewanya Tuhan. Orang-orang pilihannya Tuhan, amin. Yang Tuhan mempersiapkan dalam generasi di akhir zaman ini. Untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Sebab saya percaya mujizat Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan buka satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Efesus 4. Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 15. Efesus 4 ayat 13 sampai 15.
Mari kita baca bersama-sama 3 ayat ini. Ya, 1, 2, 3. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya saya berdiri di hadapan orang-orang istimewanya Tuhan. Amin. Kita adalah duta-duta kerajaan yang Tuhan tempatkan di dunia ini. Bahkan di dalam gereja ini untuk kita boleh menjadi berkat. Untuk kita bisa melayani Tuhan. Tidak secara kebetulan, bukan hanya sekedar kita berada dalam gereja ini. Saya katakan saudara adalah orang-orang yang tepat berada dalam gereja ini. Saudara adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan, bahkan orang-orang pilihan Tuhan berada dalam gereja ini untuk melayani Dia. Amin. Nah, berhubung dalam acara fellowship ini untuk para pelayan Tuhan, saya harus katakan saudara, belajar terus memiliki kesetiaan di dalam penggembalaan di mana Tuhan telah tunjukkan di tempat ini. Kita jangan terkecoh dengan keadaan gereja-gereja yang ada di luar sana. Tapi kalau Tuhan sudah memilih saudara, Tuhan sudah menempatkan saudara berada di tempat ini, saya katakan belajar engkau setia kepada Tuhan. Belajar kita berada di dalam tempat penggembalaan ini, karena Tuhan memiliki satu tujuan yang jelas. Mengapa kita berada di dalam tempat penggembalaan? Supaya kita dapat bertumbuh dan berbuah. Tuhan tidak senang dan Tuhan tidak terlalu respect dengan orang-orang yang hanya datang sekedar beribadah. Hanya sekelompok orang yang berbondong-bondong datang mencari mujizat Tuhan, datang menerima berkat Tuhan. Tidak demikian, tapi Tuhan mau orang-orang pilihannya, orang-orang yang dikhususkan datang kepada Tuhan, melayani Tuhan, menerima firman yang hidup di dalam dirinya. Maka saya percaya berkat itu, mujizat itu akan mengalir dalam hidup saudara. Saya harus katakan jangan membangun imanmu di atas dasar berkat. Jangan membangun imanmu di atas dasar mujizat. Kita butuh berkat, kita butuh mujizat. Tapi seorang pelayan Tuhan harus punya tujuan jelas. Berada di dalam penggembalaan untuk apa? Supaya engkau semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Kedewasaan rohani seseorang tidak diukur dari usianya. Tapi kedewasaan seseorang, anak Tuhan, pelayan Tuhan, harus berada di dalam tempat penggembalaan. Sebab di dalam tempat penggembalaan, engkau akan dididik, engkau akan diajar. Inilah sekolah kehidupanmu. Engkau akan bisa bertumbuh. Engkau akan bisa menghasilkan buah. Tuhan tidak mencari berapa talenta yang engkau pelayananmu semasa kau hidup. Tapi Tuhan mencari buah. Tuhan pernah mengutuk satu pohon yang tidak berbuah. Dan dia katakan percuma dia hidup. Tapi kalau hari ini kita berkumpul bersama-sama di tempat ini, saudara sebagai pelayan Tuhan, saudara sebagai orang-orang pilihan Tuhan, saya katakan engkau adalah orang-orang istimewanya Tuhan. Karena Tuhan menempatkan engkau di sini supaya kita bisa menjadi terang dan garam di luar sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal. Ada 3 ciri orang yang dewasa di dalam Tuhan. Yang pertama,
Baca Yohanes 15 ayat 2. Yohanes 15 ayat kedua. Yohanes 15 ayat kedua. Ciri pertama orang yang dewasa di dalam rohani mereka. Yang pertama berani diproses oleh Tuhan. Amin. Saudara berani diproses oleh Tuhan? Amin. Pelayan Tuhan harus berani diproses oleh Tuhan. Karena prosesnya Tuhan, proses membuat engkau bertumbuh dengan luar biasa. Proses Tuhan membuat engkau berbuah lebih banyak lagi. Proses Tuhan akan membuat engkau dipercaya Tuhan lebih lagi. Kita baca Yohanes 15 ayat kedua bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah apa? Dipotongnya. Setiap ranting yang tidak berbuah itu padaku tidak berbuah dipotongnya. Dan apa? Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kalau saudara sebagai pelayan Tuhan, pengerja, aktivis gereja, yang setia berada di dalam tempat pengembalanmu, saya katakan kita harus memiliki satu tujuan yang jelas. Bahwa kita harus bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan ciri orang yang dewasa di dalam rohaninya, dia berani diproses oleh Tuhan. Saya katakan berani diproses. Mengapa banyak anak-anak Tuhan tidak tahan diproses oleh Tuhan dan sesudah itu 1 tahun di gereja dia pindah ke gereja lain, diproses lagi, tidak tahan dia pindah lagi. Dan tidak. Orang-orang semacam itu dia tidak akan bisa menghasilkan buah. Baik buah pertobatannya, baik buah pelayanannya tidak akan bisa. Kenapa? Karena dia tidak mau diproses oleh Tuhan. Saudara mau melihat mujizat Tuhan, saudara harus belajar, berani diproses. Masuk dalam pergumulan, masuk dalam tantangan, masuk dalam kesesakan. Dan di situ kita akan bisa melihat mujizat Tuhan. Amin. Pada saat saya diproses oleh Tuhan, di dalam 3 tahun ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya banyak belajar untuk duduk di kaki Tuhan, meminta pengurapan Tuhan lebih dahsyat lagi dalam pelayanan. Saya ingat persis di tahun 2021. Waktu masa pandemi yang sangat COVID yang luar biasa, COVID Delta. Gereja-gereja pada tutup. Tetapi pada saat di Makassar sudah mulai dilonggarkan, nggak bisa ibadah di ruang terbuka. Kami lalu mencari kafe, ruang terbuka untuk kami beribadah. Dalam keadaan saya masih pakai oksigen, saya sudah melayani Tuhan. Dalam keadaan pakai kursi roda, saya melayani Tuhan. Sebab saya tahu dan sadar hidup saya miliknya Tuhan. Hidup saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan saya belajar menghargai dan menghormati korban Tuhan. Kami sudah mulai beribadah. Dari jemaat yang berjumlah 40-50 jemaat. Dan puji Tuhan semakin hari terus bertambah. Semakin minggu terus bertambah sehingga kita harus mencari tempat yang lebih besar. Kenapa? Karena saya tahu cara Tuhan. Pada saat kita diproses oleh Tuhan, Tuhan akan menyiapkan berkat yang luar biasa. Pada saat kita diproses oleh Tuhan, Tuhan menyediakan mujizatnya mengalir dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan dari Tuhan kalau kita tidak sakit dulu? Bagaimana kita bisa melihat kelimpahan Bapa kalau kita tidak merasa kekurangan terlebih dahulu? Amin. Pada saat kita rindu, Tuhan berkati saya dengan limpahnya. Tuhan urapi saya dengan luar biasa. Kita harus masuk dalam satu prosesnya Tuhan. Seperti Tuhan yang memberikan satu gambaran di dalam pohon ini.
Dia harus belajar, tetap harus menempel pada pokok itu. Dan dibersihkan, diproses oleh Tuhan supaya apa? Supaya semakin banyak berbuahnya. Hidup saudara akan semakin berdampak. Hidup saudara semakin memiliki efek yang luar biasa bagi orang lain. Amin. Siapapun kita. Jangan pernah takut saudara. Kalau gereja ini mungkin banyak pergumulan, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi orang-orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Pada saat gereja mau mengalami sebuah proses. Saya percaya waktunya Tuhan akan memilih saudara. Tuhan akan memperlihatkan pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar dari sekarang ini. Amin. Kami tahun lalu diproses oleh Tuhan. Kami menerima satu yang mengatakan dirinya hamba Tuhan. Bergabung di tempat kami. Tapi selama 1 tahun, belum 1 tahun bergabung saudara. Dia mengobok-ngobok pelayanan kami. Sampainya kami sebagai gembala difitnah, digosipkan dari hamba Tuhan ini. Ujung-ujungnya dia mau ambil pelayanan ini. Pelayanan yang kami sudah bangun selama 13 tahun. Tapi tahukah saudara, apa yang saya lakukan? Saya hanya berdoa di bawah kaki Tuhan. Dan saya percaya saudara, tidak lama jemaat semakin bertambah dan dia keluar dengan sendiri. Dia tercabut dengan sendirinya. Kenapa? Karena tidak bertobat. Namanya hamba Tuhan. Tapi kalau saudara tetap setia kepada Tuhan, apapun kondisi gereja ini, apapun keadaan rumah tanggamu, apapun keadaan usaha pekerjaanmu, engkau tetap setia. Engkau katakan bahwa ini adalah sebuah proses yang harus terima, harus saya jalani. Saya percaya engkau Tuhan akan memberikan engkau mujizat, perkara-perkara yang jauh lebih besar. Amin. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua. Ciri yang kedua, berani mengambil keputusan. Orang yang sudah dewasa rohaninya di dalam Tuhan, berani mengambil keputusan. Walaupun situasi keadaan yang tidak memungkinkan, engkau mengambil keputusan. Engkau berani mengambil keputusan karena Tuhan yang memerintahkan. Amin. Pada saat istri saya mengambil keputusan, cabut ventilator itu. Pakai oksigen biasa. Kami berdoa minta kekuatan daripada Tuhan pada saat itu. Sebelum kami pakai ventilator saudara, sebelum saya pakai ventilator, setiap hari 8 tabung oksigen yang 12 kubik saya harus habiskan. Setiap hari dan tidak mampu untuk menaikkan saturasi itu. Sehingga dokter membawa kami masuk ke dalam ruang ventilator. Tapi itu pun tidak mampu menaikkan saturasi. Saya mengalami kesesakan yang luar biasa. Ditambah lagi jantung yang menyerang saya sehingga saya sama sekali tidak berdaya. Apa yang saya lakukan? Kami berdua mengambil keputusan setiap malam memuji dan menyembah Tuhan. Istri saya menyanyi. Saya memuji dan menyembah Tuhan. Satu keputusan yang Tuhan berikan di hati saya, memberikan kekuatan kepada saya yang kami lakukan. Yang secara manusia mengatakan saya sudah tidak bisa berdaya, sudah tidak apa-apa. Tunggu waktu. Tiket ke surga. Dan alami demikian saudara di lembah kematian. Tapi saya berani mengambil keputusan untuk tidak meninggalkan Tuhan. Untuk tetap belajar menyembah Tuhan. Belajar memuliakan Tuhan di dalam kondisi. Dan Tuhan melawat kami. Tuhan melepaskan kami.
Saudara ingat kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego? Pada saat dia diperhadapkan untuk harus menyembah patung yang raja buat. Sebab jika tidak, dia akan dimasukkan ke dalam peleburan dapur api. Sadrak, Mesak, Abednego tidak berkompromi, tidak pelimplang, tidak mengikuti keinginan dagingnya, walaupun maut diperhadapkan. Apa yang dia katakan? Aku yakin Tuhan sanggup melepaskan kami dari dapur perapian. Tetapi jikalau tidak, kami tidak tetap menyembah patung yang raja buat. Amin. Satu keputusan iman, satu tindakan iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ambil untuk satu perkara yang diperhadapkan antara hidup dengan mati. Bagaimana dengan kita, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini? Kalau engkau sudah mengatakan dirimu sudah dewasa di dalam Tuhan, saya katakan jangan puas dengan kedewasaan rohanimu pada hari ini. Tuhan akan mau tumbuh lebih dan lebih lagi. Amin. Jangan kau puas dengan apa yang kau sudah alami hari ini. Jangan pernah puas dengan berkat yang kau sudah terima hari ini. Jangan pernah puas dengan talentamu yang Tuhan percayakan hari ini. Jangan pernah puas. Jangan pernah puas bahwa kau sudah melewati masa-masa kritis. Jangan pernah puas. Karena di hadapan masih banyak hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan atas dirimu. Dan Tuhan akan mengupgrade engkau semakin dewasa di dalam Dia. Amin. Tuhan akan terus berurusan dengan hidup saudara dan saya sampai hari ini. Tidak akan pernah berhenti sampai Tuhan memanggil saudara. Kalau engkau puas hanya dengan 2 talenta, maka Tuhan tidak akan memberikan engkau talenta yang lain lagi. Kalau engkau puas dengan berkatmu ini, Tuhan tidak akan bisa memberikan engkau lagi berkat yang lebih besar lagi. Jangan pernah puas dengan gedung ini. Suatu waktu, jika engkau memiliki kedewasaan rohanimu, engkau belajar melewati proses, engkau berani mengambil satu keputusan di dalam segala kondisi apapun, dan engkau tetap setia di dalam gereja ini, engkau tetap setia melayani Tuhan, Tuhan akan membesar kapasitas ibadahmu, ruangan ini. Amin. Percaya saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Amin. Bergantung dari kita, apakah kita mau atau tidak. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego mengambil satu keputusan, ya Raja, saya menyembah Tuhan, saya menyembah patung yang engkau yang buat. Maka tidak ada satu mujizat. Dia berada di dapur perapian, 3 orang menjadi 4 orang di dalamnya. Tidak ada. Tapi dia berani mengambil keputusan dan dia katakan, kalau Tuhan tidak melepaskan kami dari dapur perapian, enggak apa-apa. Kami tetap tidak menyembah. Dia tidak berkompromi dengan hal dosa. Dia tidak berkompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Sebagai pelayan Tuhan di tempat ini, saya harus katakan, belajar untuk membangun kedewasaan rohanimu. Terus menerus. Sampai batas yang Tuhan katakan, sampai engkau mencapai kepenuhan Kristus. Amin. Orang yang dewasa di dalam Tuhan harus mencapai satu tingkat yang namanya kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus berbicara tentang otoritas ilahi atas dirimu. Kepenuhan Kristus berbicara tentang kehendak dan rencana Tuhan atas diri saudara. Kita hanya mengambil bagian melakukan apa menjadi bagian kita. Bagian Tuhan melakukan bagiannya buat hidup saudara dan saya. Ciri kedua. Ciri ketiga. Berani menerima tanggung jawab.
dalam Lukas 16 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Lukas 16 ayat 16. Lukas 16 ayat 16 dikatakan, saya baca ayat 10, minta maaf. Lukas 16 ayat 10, saya bacakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Ciri orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, ciri yang ketiga. Yang pertama, berani diproses oleh Tuhan. Kedua, berani mengambil keputusan. Yang ketiga, berani menerima tanggung jawab. Pada saat kau belajar menerima tanggung jawab, apapun bentuk tanggung jawab yang kau diberikan, baik di gereja, baik di rumah tanggamu, baik di tempat usaha pekerjaanmu, engkau berani bertanggung jawab, engkau melakukan dengan setia dan benar. Saya percaya Tuhan akan menambahkan, memperbesar kapasitasmu. Amin. Itu prinsip firman. Saudara. Saya menjadi gembala mulai dari apa? Mengatur kursi. 20 tahun yang lalu. Saya belajar mengatur kursi. Bahkan sampai hari ini saudara tahu. Sampai hari ini. Setiap hari Sabtu. Bahkan sampai hari Sabtu jam 11 malam. Saya masih ke gereja bersama satu jemaat untuk membantu mengatur kursi. Sebab itu kebanggaan saya. Bukan hal yang hina yang saya kerjakan. Saya mengatur kursi di rumah Tuhan. Miring, dikasih lurus, siapkan air minum dan lain sebagainya. Saya belajar, saya mau mengatur dengan kesetiaan saya. Dengan saya lakukan di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati saya. Amin. Kalau engkau berani menerima tanggung jawab, walaupun engkau mengatakan itu hal yang kecil, tapi engkau tidak lakukan dengan segenap hatimu, itu sama saja tidak betul. Tapi jika engkau berani menerima tanggung jawab dan engkau lakukan dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan akan memberikan engkau tanggung jawab yang besar. Amin. Itu prinsip. 3 hal inilah saudara yang mendasari. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai aktivis, sebagai mungkin yang saudara sebagai full time. Belajar terus membangun hidupmu, mencapai kedewasaan di dalam Tuhan. Mencapai sampai kepenuhan Kristus engkau alami. Apapun kondisi, keadaan, pergumulan yang kita alami dalam gereja ini, dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaanmu, jikalau Tuhan menempatkan kau di sini, saya percaya ada maksud Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang WL Singers. Kita angkat pujian, Ku Tetap Cinta. Tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Amin. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia. Yes. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Mari para pelayan Tuhan, duta-duta kerajaan angkat pujian dengan segenap Ku hati. tetap cinta.
Yes. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, Ku tetap setia. ku tetap setia, Yes. ku tetap setia. Yes. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, Haleluya, Yesus. dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak Haleluya, Yesus. Angkat pujian ini, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. yang Tuhan telah beri. Belajar untuk merenungkan kasih setia Tuhan. Kalau kau hari ini masih ada di tempat ini adalah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu. Ku persembahkan Haleluya, haleluya, Yesus. seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. angkat sembahmu kepada Dia. Angkat penyembahanmu kepada Dia. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Iya, sikir haleluya. Bawa hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Ya la 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 bashi. Gura baba shikira baba bao. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau tilik setiap anak-anakmu malam hari ini. Tilik setiap hamba-hambamu. Tilik setiap pelayanmu Tuhan. Untuk kami tidak akan puas dengan keadaan kami,
Tapi kami mau mengejar Engkau lebih lagi. Mengejar firman-Mu dan hidup di dalam firman-Mu. Membangun hubungan pribadi dengan Engkau Tuhan. Apapun pergumulan kami tidak akan menghalangi kami membangun hubungan dengan Engkau. Kerjakan terus bagian-Mu Bapa. Kerjakan terus bagian-Mu kepada gereja ini, kepada anak-anak-Mu. Engkau tidak akan pernah berhenti. Engkau akan terus melihat, kami akan terus melihat karya yang besar yang Kau kerjakan dalam gereja ini Tuhan. Di dalam segala kondisi apapun yang dialami, Engkau tetap bergerak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Percayakan hal-hal yang besar. Percayakan hal-hal yang luar biasa. Percayakan agenda-Mu Tuhan bagi gereja ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Tidak ada satu kuasa manusia yang mampu menahan atas gerakan Allah atas gereja ini. Saya melihat di alam roh. Saya menangkap sesuatu. Belajar terus berfokus kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Manusia mungkin akan mengecewakan engkau. Manusia mungkin akan berpaling dari engkau. Tapi Tuhan tidak. Pada saat kau belajar berfokus kepada Tuhan. Pada saat kau belajar melekat dengan Tuhan. Dan engkau belajar membangun kesetiaanmu melalui gereja ini. Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar. Tuhan akan memperbesar kapasitas gereja ini. Baik kualitas dan kuantitas. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas pernyataan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terus lanjutkan karya-Mu dalam gereja ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hamba sudah menyampaikan pesan-Mu. Untuk kami belajar menghargai, menghormati korban-Mu. Karena fokus penyembahan kami hanya kepada-Mu. Untuk tidak bermain-main dengan korban-Mu. Untuk kami tidak bermain-main dengan anugerah kasih karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bagi Tuhan bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Saudara, silakan duduk dulu. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, waktu kau dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Saudara datang ke tempat ini pasti punya sebuah tujuan ya. Sebuah langkah ketaatan itu Tuhan perhitungkan Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan masuk dalam doa pengurapan. Ya. Kalau tidak keberatan, ya, nanti saya akan berdoa dengan istri untuk blok sini. Pak Tri dengan Ibu bisa di sini dengan dibantu oleh Pastor Andre untuk bawain minyak. Saudara tetap fokus ya, fokus aja. Karena pengurapan ini penting ya. Hari ini kita sudah ada di bulan yang ke-7 di tahun 2023. Setiap awal bulan Pak Tri dan Ibu kita ada doa pengurapan ya. Setiap awal bulan untuk memperlengkapi pelayan-pelayan Tuhan supaya kuat. Karena tantangan itu tidak mudah hari-hari ini ya. Makanya dikatakan jangan
mempermainkan kasih karunia Tuhan. Mungkin saudara enggak, Pak, saya tidak pernah mempermainkan kasih karunia Tuhan. Tapi godaan itu sering kali datang. Yang menjadi targetnya setan itu bukan orang biasa, pelayan-pelayan. Kalau pelayannya jatuh ini akan menggoyahkan sendi-sendi gereja. Tapi setan lupa kita punya gembala agung. Amin. Makanya untuk itu Bapak Ibu perlu diperlengkapi, diurapi. Kita sebagai hamba Tuhan hanya sebagai alat. Yang penting saudara buka hati, minta Tuhan mengurapi saudara dengan kuat kuasa Tuhan. Nanti Pastor Randy akan membawa kita untuk menyembah, naikkan pujian. Bagi Tuhan tak Ada yang mustahil. Kita bisa bangkit berdiri. Buka kedua belah tangan saudara. Tutup mata menyembah. Terima aja. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan ada yang mustahil. sembah Tuhan. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Oh Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mari sama-sama pujikan dari Allah. Ku yakin saat kau berfirman, amin. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku, yes, hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kami ragukan kasih, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, sebab bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya.
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersamamu Bapa, melewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati kami. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebab anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, Jesus, Jesus. Sebab anugerah-Mu, sebab anugerah-Mu.
Yesus kuasa. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari naikkan ucapan syukurmu, katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Amin. Sebab penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam. Saudara percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus tak pernah tinggalkan hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan. Selama gereja, seluruh pelayan Tuhan, gembala mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan dari Bapak Pendeta Tri Gosidi bersama dengan Ibu. Bisa berikan aplaus Bapak Ibu. Biarlah pelayanan di Jogja hari-hari ke depan Tuhan menyertai, berikan kesehatan, kekuatan. Salam juga buat jemaat yang digembalakan. Puji Tuhan. Nanti kalau saya ke Makassar saya akan ke sana. Dan juga ada saudara-saudara kita dari kota Solo, ya, yang jauh-jauh Bapak Heri bersama dengan family, bisa bangkit berdiri sebentar. Bisa berdiri Pak, dari kota Solo ini saudara ya, ikut ibadah. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Baik Bapak Ibu, ada sedikit pengumuman ya. Cepat saja. Minggu depan ada worship together ya, kita menyembah Tuhan di tempat ini pukul 6.15 ya. Kemudian bagi ladies worship akan mengadakan ladies worship gathering di Hutan Pinus tanggal berapa itu? 19. Dan pendaftaran terakhir ditutup tanggal berapa penutupannya? 13. Jadi para ladies, ini khusus para ladies bisa mendaftarkan cepat ya. Itu ada biaya kontribusi sebesar Rp100.000 per orang untuk transport, untuk konsumsi dan untuk merchandise ya dari ladies worship. Kemudian besok Sabtu ada doa puasa jam 10 di tempat ini. Minggu ada ibadah umum jam 10 pagi ya. Jam 10 pagi kita akan dilayani oleh Pendeta Samuel David dari Gunung Bromo ya.
Kemudian sorenya juga ada RGC atau ibadah orang muda, akan kembali dilayani oleh pendeta Samuel David. Baik, ada tambahan pengumuman lain mungkin saya terlewatkan. Baik, setelah itu aja Bapak Ibu tetap berdoa, tetap sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Amin. Ya. Sebelum nanti kita doa berkat, Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk berikan persembahan. Bisa waktu Bapak Ibu pulang bisa memasukkan di kotak persembahan yang di dekat lift sama tangga, atau bisa lewat kris yang ada di belakangnya bangku. Bisa di. Baik, kita akan berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan, buat lawatan Tuhan. Kemudian kita naikkan satu pujian untuk doa berkat. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sungguh sangat menguatkan kami gereja-Mu. Biarlah kami gereja-Mu Tuhan semakin didewasakan lagi, semakin bertumbuh dalam Kristus, semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Biarlah kami berani diproses oleh Tuhan, berani mengambil keputusan dan berani menerima tanggung jawab yang Tuhan berikan. Sekali lagi hamba berdoa buat kedua hamba-Mu Tuhan, Bapak dan Ibu Pendeta Trigo Sidi. Tuhan berkati, Tuhan kesehatannya Engkau pulihkan Tuhan, keluarganya Engkau berkati, penggembalaannya Tuhan sertai Tuhan. Pakai kedua hamba-Mu yang beberapa hari ke depan akan melayani di kota Jogja, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan, biarlah kami menerima dengan percaya, melakukan dengan iman. Terima kasih Bapak, sebentar juga kami akan berikan korban persembahan, dipakai, dipergunakan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan yang diberikan dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Mari buka kedua belah tangan saudara. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari. Besar anugerah-Mu, berlimpah, berlimpah kasih-Mu, semakin hari. Terima kasih karunia Tuhan bertambah, besar anugerah-Mu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar. Aduh, sekali lagi katakan semakin hari, hari semakin bertambah besar. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan bagi nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, berkat cinta kasih dan karya penebusan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus yang senantiasa menolong, menyertai, memberkati saudara mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus dan mana kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang sudah terima berkat Tuhan dengan iman percaya, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu, saya minta waktunya 1 menit, tetap berdiri aja, kita akan ambil dokumentasi dengan cepat. Di tengah bisa diisi supaya tidak